Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faudiansyah, kelas 12 230. Saya di sini ingin menyampaikan tentang penjelasan basis data, perintah DDL dan DLL. Pengertian basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan sekumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai suatu kesatuan, maka pengertian basis data atau biasa disebut database adalah sebagai berikut. Pengertian basis data atau database. Himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file, table, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian dalam suatu tujuan. Dengan basis data, seseorang dapat menyimpan sebuah informasi, seperti data mahasiswa, kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetis melalui perangkat komputer. Untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sesuai keperluan. Database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah add database, drop database, add table, drop table, insert, read, update, dan delete. Pengertian sistem basis data. Secara singkat, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan disatukan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Basis data adalah objek yang tidak dapat bergerak sendiri, yang membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak atau pengelolanya. Sehingga gabungan keduanya, basis data dan aplikasi, dapat menghasilkan sebuah sistem. Komponen sistem basis data. Satu, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekundet offline, removable disk, disk, perangkat komunikasi jaringan. 2. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. 3. Basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. 4. Database Management System atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali.
Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap dan pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. 5. Pemakaian atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, di antaranya programmer, aplikasi, user mahir casual user, user umum end user, dan user khusus specialized user. 6. Aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakaian basis data, bisa dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Bahasa basis data, database language. Bahasa database merupakan bahasa data yang dapat ditampilkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Sebut saja Java, Pascal, Fortran, DST. Bahasa di mana instruksi data menempel disebut inang. Beberapa komponen bahasa database menurut fungsinya dibagi dua, yaitu 1. Data definition language. Data definition language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. 2. Data manipulation language. Data manipulation language berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini bisa disebut dengan bahasa binary sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Fungsi dan tujuan basis data. Fungsi basis data cukup banyak dan cakupannya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi. Di antaranya adalah 1. Ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Ya, ini adalah fungsi penting dari basis data, meskipun tidak terletak dalam suatu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk. Akan tetapi, dengan cara penyimpanan yang sistematis, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. 2. Mudah dan cepat atau speed. Selanjutnya, fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk mengambilnya. 3. Kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut membantu memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja file data yang tersedia. Empat, akurasi dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk akurasi atau keakuratan. Jadi, agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa lakukan pengorganisasian file database dengan baik untuk menghindari kesalahan atau prinsip data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Selain itu, fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Ada fasilitas pengaman data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. 5. Drop efisiensi.
Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari akurasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari base data tersebut. Pengkodean dan juga relasi data dilakukan untuk menghemat space penyimpanan dalam base data. DDL, Data Retention Linkage. DDL, Data Detention Linkage adalah sebuah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu database dan table. Beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL antara lain: satu, read. Fungsi command read ini berfungsi untuk membuat sebuah database ataupun membuat sebuah table yang berada di dalam database. Sintak read database nama underscore database. Parameter contoh database apotek. Penjelasannya, perintah itu di atas akan membuat sebuah database dengan nama apotek. Tampilannya akan seperti ini. Dua, show. Fungsi command show ini berfungsi untuk menampilkan database ataupun table yang telah kita buat sebelumnya. Sintak show database. Parameter contoh show database. Penjelasan, perintah show di atas akan memperlihatkan semua database yang ada. Tampilannya akan seperti ini. Tiga, use. Fungsi command use ini berfungsi untuk membuka atau mengaktifkan atau memasuki database yang telah kita buat. Setelah kita masuk ke dalam database yang telah kita buat, barulah kita bisa memanipulasi data yang ada, termasuk untuk membuat table di dalam database tersebut. Sintak use nama underscore database. Parameter contoh use apotek. Penjelasan, perintah di atas akan mengaktifkan database dengan nama apotek sehingga kita dapat memanipulasi data yang ada. Tampilnya akan seperti ini. Empat, alter. Fungsi command alter ini berfungsi untuk mengubah struktur dari suatu table. Mengubah di sini tidak hanya memperbarui struktur table yang ada, tapi juga mengubah nama sel, menambahkan primary key, mengubah tipe file, maupun menghapus file yang telah dibuat sebelumnya. Sintak alter table nama underscore table parameter underscore change. Parameter and modify drop. Contoh alter table obat ADD harga integer 6. Penjelasan, perintah di atas akan menambahkan file harga ke dalam table obat. DML, Data Manipulator Linkage. Data Manipulator Linkage DML adalah kumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada di dalam database. Perintah SQL yang digunakan dalam maintenance data ini adalah termasuk dalam data manipulasi dan DML, yaitu insert, update, delete, read. 1. Insert. Untuk memobilisasi perintah untuk menambahkan data itu, insert into nama underscore table lalu campurkan isi data yang akan digunakan. Penyusunan untuk isi data table harus sudah teratur karena table isinya di atas. Maksud ini, data teratur adalah jika dalam table itu namanya KD underscore barang, maka data pertama yang ditulis KD underscore barang dan dituliskan dengan data berikutnya. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat tentang berikut.
Perintah SQL-nya untuk DNS insert dalam tabel penjualan barang sebagai berikut. Insert untuk penjualan barang sebagai insert B01 buku 2000 3000 100 B02 pena 1500 2500 100 B03 penggaris 1000 2000 150 B04 menghapus 500 1000 150 B05 pensil 1500 2000 125. Tampilannya akan seperti ini. Dua, update. Struktur umum penulisan perintah untuk mengubah data yaitu update nama underscore table, set nama underscore column sama dengan nilai underscore baru underscore column where dalam kurung fill underscore k. Perintah update ini akan mengubah isi rekod data yang ada. Jika tidak diisikan dalam kurung space underscore k, where data maka akan mengubah seluruh rekod yang ada seluruh basis. Oleh sebab itu, untuk membuat perubahan data harus selalu diperhatikan tentang fill underscore k, data yang akan dilakukan perubahan. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di berikut. Misalnya, akan dilakukan perubahan harga beli dan harga jual pada fill di atas dan turun fill underscore k. Yang harus dibuat adalah KD underscore barang sebagai pada tabel tersebut. Dan KD underscore barang sampai B01. Perintah SQL-nya untuk merubah data seperti gambar contoh. Update penjualan barang set harga underscore beli sama dengan 2500 dan KD underscore barang sampai B01. Update penjualan barang set harga underscore jual sama dengan 3500 get KD underscore barang sama dengan B01. Tampilannya akan seperti ini. Tiga, delete. Struktur umum penulisan perintah untuk menghapus data ada dua cara, yaitu satunya hanya untuk menghapus satu atau lebih record, sedangkan yang kedua untuk menghapus semua table. Struktur untuk menghapus satu record yaitu delete from dalam kurung nama underscore table here dalam kurung fill underscore k. Perintah delete akan menghapus satu basis data atau lebih tergantung pada fill underscore k here yang diberikan. Sebaiknya, setiap melakukan proses penghapusan data, maka fill underscore k penghapusan harus terdefinisi dengan baik. Jika tidak, maka akan hilang data. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat contoh berikut. Misalnya, akan menghapus penghapus record action bisa menggunakan struktur delete from penjualan barang biar KD underscore barang sama dengan B05. Dengan otomatis record dengan kode B05 akan terhapus. Penampilannya akan seperti ini. Struktur untuk menghapus semua tabel yaitu delete from dalam kurung nama underscore table. Maka setelah perintah tersebut diketikkan dan di enter, maka ketika diketikkan perintah untuk melihat hasilnya akan ada pesan entity set dalam kurung no set yang berarti menghapus semua tabel telah berhasil. Tampilannya akan seperti ini.
4. Slide. Bagian atas sudah menjelaskan untuk melakukan maintenance pada tabel. Yang terakhir yaitu untuk memanggil atau menampilkan hasil data dalam tabel yang telah diolah. Untuk mengakses data digunakan perintah slide. Perintah ini akan mengembalikan kelompok basis data satu baris atau lebih yang berasal dari satu tabel, beberapa tabel, view, dan temporary table dan yang ada dalam sebuah basis data. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat contoh berikut. Struktur dasar penulisan perintah slide yaitu slide tentang form penjualan barang. Tampilannya akan seperti ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.